tahu di sini dari mana? Ayah. Ayahnya kok tahu di sini? Alumni juga. Alhamdulillah ayahnya alumni. Ini itu siapanya? Teman. Jadi menyarankan sini. Bilangnya apa kalau di sini teman? Nah, ini satu contoh anak yang punya adab, punya sopan. Mau melewat ke depan teman-teman itu bukunya digeser dulu. Jadi alhamdulillah tepuk tangan dulu untuk Jordansyah. Lebih push up. Bener. Yakin nggak kalau sampai 100? Dengan kekuatan pikiran kamu akan menjadikan sebuah kekuatan dalam fisik kamu. 47. Oke. Belakang saya. Kekuatan baru dan kamu seperti kekuatan baru lagi. Oke. 47. 48 lanjut. 49. Jadi jangan pernah katakan tidak mampu, tidak bisa, ataupun segala macam. Kalau udah bilangnya tidak mampu, ya tidak akan mampu. Kita nggak akan pernah bisa. Nah, sama halnya seperti Excel. Karena dia sudah memiliki keyakinan segala macam, akhirnya sampai mendapatkan ranking yang terbaik. Ini suatu kebanggaan yang terbaik ya. Karena awal saya kenal Excel nggak begini. Dan pegangin temannya, pegangin. Oke. Nanda. Kalau dipanggil Nanda dalam, nah itu satu contoh anak-anak yang punya sopan santun. Kalau anak-anak tidur. Oke, tidur. 1, 2, 3 pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Om Niko bisa ada di sini yang harusnya tadi 7:30 lo udah di sini. Tapi ada tuntutan kerjaan. Jadi kalau mau cerita, Om Niko ini tadi habis main band, main musik yang bukan jadwalnya, tapi dipaksa harus main musik atas permintaan yang sifatnya darurat. Jadi kalau tadi Om Niko nolak, artinya mengorbankan teman-teman sama-sama pemain musik yang akhirnya bisa berisiko ya ada banyak hal lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Kang Ipang, udah malamnya aja deh, gimana ya, karena memang situasinya memang nggak memungkinkan antara pekerjaan dan sudah. Om Niko ini dapat undangan khusus dari sini nih, udah suatu hal yang luar biasa banget. Tapi dilalahnya ada sesuatu hal lah. Akhirnya mau nggak mau seperti ini. Tapi alhamdulillah semua sehat semua ya. Alhamdulillah. Cuma ada yang sakit 2 ya. Yaudah semoga cepat sehat kembali. Tapi hari ini saya senang banget lihat Excel, wajahnya bersinar-sinar. Alhamdulillah Excel. Top kamu. Inilah Excel. Dia kelahiran Subang. Lah Om Niko juga kelahiran Subang. Alhamdulillah banget. Wajah-wajah lamanya tuh ya masih ada inget lah. Kalau yang perempuan yang baru yang mana aja nih? Nah ini yang baru ya. Namanya siapa? Dari mana? Jakarta. Ini dari Pemalang. Alhamdulillah dari Jakarta sama dan Pemalang ya. Alhamdulillah. Jadi kalau udah dari sini alhamdulillah tepat banget. Alhamdulillah banget. Tahu hipnotis nggak? Tahu ya? Taunya seperti apa? Boleh cerita nggak? Taunya hipnotis? Kalau hipnotis itu apa sih? Buat nggak sadar diri. Hah? Nggak sadarkan diri? Iya. Nah kalau ini? Emang harus nggak sadarkan diri? Justru hipnotis itu bekerja dalam kondisi sadar, bukan tidak sadar. Jadi kalau hanya di TV-TV itu kan hanya TV-TV yang sifatnya entertainment ataupun hiburan. Apalagi acara yang pernah ungkap-ungkap rahasia orang itu hanya entertainment yang sifatnya hiburan. Karena apapun yang terjadi kalau namanya di televisi yang ditonton secara publik itu tidak boleh mengungkap hal-hal yang sifatnya privasi orang ataupun pribadi orang. Itu menyalahi hukum. Jadi kalau itu hanya sifatnya hiburan. Jadi dan hari ini Excel baru dengar kabar dapat ranking aja sudah luar biasa banget.
Kan yang lama kan pasti tahu siapa Excel kan, anak paling ganteng, karena anak Subang ganteng. Kayak Om Niko kan orang Subang, ya enggak? Deh. Yang lama itu siapa sih? Aduh, yang dulu tulangnya. Desta. Oh, Desta, mana Desta? Oh, ada Desta. Desta gimana kabarnya? Alhamdulillah, sampai kelupaan ya nama Desta, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah lah, Desta sehat dan semua sehat. Alhamdulillah, dan semuanya sehat semua. Untuk yang perempuan ini kan yang baru-baru, ada 2 ya, yang baru ya. Untuk yang lama-lama sudah kenal banget, kadang-kadang masih takut-takut ataupun gimana ya. Sebenarnya nggak usah takut-takut, santai aja ya. Tapi yakin pernah tahu hipnotis kan? Nah, jadi hipnotis itu bukan berarti sesuatu hal yang sifatnya negatif ataupun yang gimana. Walaupun sering mendengar berita-berita, wah kejahatan hipnotis ataupun gimana gitu. Jadi itu bukan kejahatan hipnotis, dan hipnotis itu nggak bisa dipergunakan untuk kejahatan. Yang ada juga pengalihan perhatian. Misalkan di bus ataupun di angkot, mengalihkan perhatian. Jadi dompetnya, HP-nya, segala macam itu berpindah tangan. Misalkan ada temannya yang lihat penumpang yang lain muntah, pura-pura muntah. Nah, jadi itu berkomplot biasanya. Nah, temannya yang ada di sampingnya itu pura-pura orang lain padahal berteman. Di saat ada yang muntah, pura-pura muntah, jadi target ini kan fokus kepada yang lagi pura-pura muntah. Karena kaget mau muntah. Jadi dia nggak fokus dengan barang bawaannya. Akhirnya tasnya diambil, isinya ya diambil. Bahkan bisa juga tasnya diambil. Nah, jadi itu bukan hipnotis, walaupun pengakuannya saya kena hipnotis, barangnya diambil ini. Bukan hipnotis, tapi pengalihan perhatian. Karena untuk kinerja hipnotis seperti itu tidak bisa ya. Dan kalaupun bisa juga itu sangat berisiko tinggi. Misalkan Om Niko berpikirannya saya mau jadi penjahat udah hipnotisan orang biar dapat uang banyak ataupun mengambil harta orang segala macam. Nggak bisa seperti itu, karena pola hipnotis itu berbeda, bukan untuk kejahatan, kecuali gendam. Tapi nggak apa-apa deh, Om Niko cerita tentang gendam. Kalau gendam itu kan sifatnya memang seperti hipnotis, tapi itu berkaitan dengan sifatnya goibia, yang akhirnya yang bekerja makhluk jin. Jadi orang mau diapa-apain ataupun dipengaruhi seperti apa, akan nurut aja. Tapi kita sebagai umat muslim insya Allah akan terhindar dengan hal-hal seperti itu apabila kita punya doa. Punya apa? Punya doa ya. Jadi kalau kita punya waktu untuk sholat subuh, disitulah waktu-waktu kita untuk berdoa, dan insya Allah kita akan dijauhi segala hal, macam-macam hal yang sifatnya bisa membahayakan kita, dan insya Allah kita akan selalu dilindungi. Paling gitu. Nah, untuk yang baru, tahu di sini dari mana? Ayahnya kok tahu di sini? Alumni juga. Alhamdulillah ayahnya alumni, masya Allah. Ini itu siapanya? Teman. Jadi menyerang sini. Bilangnya apa kalau di sini tuh? Bilangnya apa kalau mondok di sini tuh apa sih? Kenapa harus di sini gitu? Mondoknya harus di sini. Satu keinginan sendiri, terus pasti kan Pak Mando kan ngasih tahu kenapa sih harus di sini. Seru. Ini belum tahu. Kalau ini, kalau kata Bapak gimana? Bapak harapan keluarga juga. Harapan keluarga. Jadi Bapak paling tahu ya, karena Bapak alumni. Nah, ini satu bukti ya bahwa ini ayahnya dulu alumni di sini sampai punya anak, dan anaknya mondok di sini lagi. Alhamdulillah. Artinya ayahnya berarti mendapatkan sesuatu hal yang terbaik di sini, hingga akhirnya nggak mau anaknya mondok di mana-mana tempat kecuali ada di sini, karena ingin menjadikan anaknya yang terbaik. Itu ya. Dan semoga semua juga akan jadi terbaik, walaupun orang tuanya nggak pernah ada di sini, hanya kebetulan aja ada salah satu di sini, testimoninya lah gitu tuh, sampai anaknya bisa ada di sini. Dan alhamdulillah sekali. Oke, ada lagi pada capek nggak? Capek ya? Biar capeknya nggak kerasa capek, biar capeknya ini justru menjadi bahagia, biar capeknya jadi sesuatu yang lebih baik. Ini Om Niko sebetulnya baru saja melakukan aktivitas yang sifatnya dari siang, bukan siang, kayaknya sekitar jam 10 pagi sampai malam ini lagi. Alhamdulillah seger. Segernya adalah karena apa?
Om Niko mencoba menghipnotis diri sendiri walaupun capek, lelah, segala macam, tapi ada sesuatu tugas yang memang harus dikerjakan lagi. Akhirnya menghipnotis diri sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya menghipnotis diri sendiri? Ada yang masih apa enggak ya? Atau ada yang masih paham ataupun gimana? Karena mudah banget ya. Jadi rasa lelah, rasa jengkel atau marah, rasa bahagia segala macam semuanya ada dalam pikiran kita sendiri yang kita bisa kelola menjadi suatu hal yang lebih baik karena sesuatu hal ya. Nah, apalagi sekarang suatu tuntutan yang kalau secara logika kekuatan manusia itu mungkin terbatas banget ya. Dan alhamdulillah Om Niko mencoba mengendalikan diri, pikiran dan badan ini untuk menjadi segar. Nah, kenapa Om Niko bilang begini? Nah, adik-adik ini kan masih muda, jadi otaknya masih segar banget, badannya juga masih segar. Beda seperti Om Niko yang usianya lebih jauh ya. Kalau adik-adik ini masih fresh semua. Jadi kalau dalam mengelola pikiran itu akan mudah sekali. Wah, lagi males. Aduh, pelajaran ini males. Tetapi sebuah tuntutan kita harus mampu. Tapi bagaimana untuk kita bisa menguasai ilmu yang diajarkan oleh guru? Nah, ini kita harus ingat. Kita juga bisa mensugesti diri kita sendiri atau menghipnotis diri sendiri. Hanya sebentar aja kok. Nah, ini seperti yang Angop sekarang. Saya lupa namanya. Siapa namanya? Mam. Nah, ini satu contoh. Kamu hanya di situ aja. Kamu sebentar tarik nafas pelan dari hidung. Buang nafas dari mulut pelan. Oke. Tarik nafas dalam dari hidung aja. Ngantuk saya hilang. Nah, ini tuh, ulangin, ngantuk saya hilang dan saya akan semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Ngantuk saya akan hilang dan saya siap untuk mengikuti pelajaran. Tarik nafas dari hidung pelan. Buang nafas dari mulut pelan. Tarik nafas dari hidung lagi. Nah, katakan dalam hati, saya siap dan ngantuk saya hilang. Nah, bagaimana sekarang rasanya dengan tadi? Lebih segar apa tambah ngantuk? Lebih segar. Nah, jadi hanya simpelnya seperti itu. Namanya kita di kelas ya kan, di kelas. Aduh, inilah itulah segala macam. Hanya tarik napas dalam-dalam, buang napas. Tarik napas dari mulut pelan. Ngantuk saya hilang dan saya akan lebih fokus dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hanya kata-kata itu. Karena yang bisa mengendalikan adalah pikiran kita sendiri. Jadi itu sebetulnya simpel tetapi besar banget. Jadi bagaimana kita untuk bisa menjadi pintar ataupun kita mampu kalau kita tidak bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan. Nah, ini satu contoh biar mungkin kalau yang hal-hal lain sudah pernah ditunjukkan ya tentang dunia yang kemarin-kemarin pernah ditunjukkan. Nah, ini Om Niko nggak mau banyak membuang waktu untuk adik-adik yang saat ini baru melakukan aktivitas. Jadi Om Niko mau fokus kepada bagaimana nanti penerapan adik-adik ini untuk mengatasi rasa ngantuk, rasa malas, rasa marah sih dong. Nah, ini satu contoh anak yang punya adab, punya sopan. Mau melewat depan teman-teman itu bukunya digeser dulu. Jadi alhamdulillah tepuk tangan dulu untuk Jordansyah. Justru Om Niko kalau ngeliat di tempat-tempat lain anak-anak itu kayaknya gimana ya, asal lewat aja gitu. Nah, dia bisa kayak begitu, buku temannya digeser dulu. Top kamu. Walaupun kelihatan kecil tapi ini sebuah karakter laki-laki yang luar biasa. Jadi untuk cewek-cewek kalau pengen punya pasangan, pilihlah cowok yang seperti ini. Oh, duduk dulu, duduk. Mantap. Iyanya semangat dong, iya gitu. Nggak harus ini tapi sifatnya, ya nggak? Sifatnya barangkali ketemu yang lain-lain kan gitu. Duduknya sila aja dong. Ya. Hobi push up. Bener. Kemampuannya berapa kali push up-nya? Pernah berapa kali? Hah? 20? 50? Ya. Yang blenger. Saya 10 kali aja udah ngos-ngosan. 50 betul? Yakin? Ya. Kamu yakin nggak kalau kamu bisa melakukan sebuah push up itu lebih dari 50 kali? Yakin? Iya. Berapa? 80. 80? Iya. Yakin nggak kalau sampai 100? Dengan kekuatan pikiran kamu akan menjadikan sebuah kekuatan dalam fisik kamu, kekuatan dalam badan kamu, kekuatan dalam segala halnya hingga kamu hingga 100. Mampu nggak?
Mampu? Ya. Yakin dengan kemampuan kamu? Yakin? Nah, karena rasa yakin ini untuk segala mata pelajaran ataupun semua yang diajarkan, kalau kata kita yakin bisa. Yakin bisa. Oke, lihat tangan saya. Kamu yakin bisa 100 kali dan kamu tunjukkan sana dan kamu mampu dan kamu punya kekuatan yang mampu sekali sampai 100 kali. Coba. Buktikan. Sama-sama menghitung ya. Kasih semangat dia. Kamu mampu. Lihat, dia 100 kali. Bentar. Bentar dulu. Mulai sama-sama berhitung ya. Oke. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. santai. 22, 3, 4, 5, Oke, benar. Ini baru 34. Diam dulu. Nah, lihat tangan saya. Sama saja kamu seperti memulai dari awal lagi. Tadi kan 34. Nah, sekarang seperti memulai dari awal aja dan kamu memiliki kekuatan baru lagi. Tadi 34 ya. Oke, lanjut. 35. 36. Masa? 3, 44, 45, 46, 47. Oke, lihat tangan saya. Kekuatan baru, kekuatan baru dan kamu seperti kekuatan baru lagi. Oke, 47, 48, lanjut. 49, 50. Oke. Masih sanggup nggak sampai 100? Sanggup deh. Tadi bilang sanggup. Katakan dalam hati kamu. Kamu kan tadi bilang yakin sampai 100 kali. Ini sebuah tantangan untuk diri kamu. Hiraukan tertawa teman-teman kamu, hiraukan. Ini baru ujian hanya kekuatan. Artinya, ujian kamu ke depan akan lebih keras lagi karena yang bisa melawan itu adalah pikiran kamu. Apapun segala macam hal-hal yang bikin kamu stres, segala macam itu hanya dalam pikiran kamu yang bisa mengendalikan. Sama hal seperti mengendalikan kekuatan diri kamu. Ini baru contoh kekuatan fisik kamu. Oke, mungkin udah capek tadi perjalanan aktivitas ya. Oke, duduk dulu. Oke, duduk sini aja dulu. Dia bilang 100 kali. Oke, walaupun tadi dia sudah membuktikan 50 ya. Tepuk tangan dulu untuk sudah 50 kali. Karena untuk mencapai hitungan 50 itu sangat sulit ya. Kecuali memang orang-orang yang biasa melakukan aktivitas binaraga ya. Tapi dia walaupun anak santri, dia mengatakan, kamu kuat berapa kali? 50 kali. Kamu kuat nggak sampai lebih dari 50? Dia mengatakan sampai 80 ya. Betul ya? 80 atau 70? Oke. Sanggup nggak sampai 100? Sanggup. Tapi setidak-tidaknya walaupun secara kekuatan fisiknya tadi tidak sampai 100 kali dan dia hanya bisa setengahnya dari 100 ya, dia memiliki keyakinan. Karena apa? Kekuatan keyakinan. Jadi sama halnya keyakinan adalah itulah hipnotis untuk diri kita sendiri. Hipnotis untuk diri kita sendiri. Kita memiliki kemampuan. Karena kalau nggak yakin dengan diri kita sendiri, ya percuma. Jadi sama halnya seperti ada semua, ada di sini juga harus yakin untuk belajar, untuk bisa menjadi anak santri yang berhasil dan pasti luar biasa. Jadi kalau soal nanti ke depannya ada mau jadi apa itu nanti ada akan menemukan terbaik. Tapi kuncinya dengan keyakinan. Saya mau jadi pengusaha, harus yakin. Kalau saya nggak yakin jadi pengusaha, ya nggak akan jadi. Jadi jangan pernah katakan tidak mampu, tidak bisa, ataupun segala macam. Kalau udah bilangnya tidak mampu, ya tidak akan mampu. Kita nggak akan pernah bisa. Nah, sama halnya seperti Excel. Karena dia sudah memiliki keyakinan dalam macam, akhirnya sampai mendapatkan ranking yang terbaik. Ini suatu kebanggaan yang terbaik ya. Karena awal saya kenal Excel nggak begini, tapi Excel udah keren banget, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Excel. Oke, nah ini mungkin yang baru, ini kan suatu bukti ya bahwa ayahnya dulu pernah di sini. Jadi inilah suatu hal yang harus
diterapkan, bisa jadi turun temurun ya. Nanti ini dari ayahnya ke anaknya. Ntar ini udah dewasa, menikah, punya anak, anaknya suruh kesini lagi. Turun temurun. Tadi siapa namanya lupa? Baby. Kenapa sebut baby? Oh, nama kesayangan, nama aslinya? Oh, namanya panjang banget. Nah, ini Dian. Saya agak lupa. Biasa dipanggil baby. Baby itu kan, tahu nggak baby? Baby, bukan yang hewan itu ya, bukan ya. Itu mah BABI ya. Ini baby. You know baby? You know the baby? Oke, baby itu kan ya kesayangan. Atau kalau namanya bayi lah, anak kecil ya. Oke, baby, pejamkan mata, santai aja, jangan takut. Diana, pejamkan mata. Nah, Dian, pejamkan mata. Hanya disuruh merem mata, nggak disuruh tawuran, nggak disuruh nimba air sumur, cuma disuruh merem. Nah, namanya baby, namanya Diana, namanya kalau udah merem, nah dia memiliki keyakinan. Nah sekarang Om Niko mau ngecek keyakinan dia. Kalau udah yakin membuat matanya menjadi lengket, nggak bisa dibuka, akan terjadi bahwa mata dirinya sendiri tidak akan bisa dibuka, karena dengan keyakinannya dia sendiri matanya jadi lengket, nggak bisa dibuka. Nah sekarang matanya lengket, nggak bisa dibuka, dan semakin dipaksa lagi matanya itu dibuka, semakin lengket dan semakin lengket dan lengket banget. Oke, baby, matanya lengket, nggak bisa dibuka kan? Lengket. Diana juga nggak bisa dibuka. Oke, nggak apa-apa, baby aja dulu. Oke, baby, matanya lengket. Oke, baby. Nah berarti kondisi fisik dia masih fresh hari ini ya, dan lengket banget, nggak bisa dibuka. Nah kalau sekarang baby, buktikan bahwa diri kamu saat ini butuh istirahat, dan istirahatnya ini akan sebentar dan akan membuat kamu semakin segar dan segar, seperti semula kamu bangun tidur. Nah baby, menghitung angka 1 sampai 10 dalam hati, dan setiap hitungannya akan membuat kamu semakin ngantuk dan kamu akan bersandar kepada yang sebelah. Dan nggak apa-apa, santai aja. 1, 2, 3. Ya namanya ngantuk, lemas, dan lemas kan semua tubuh kamu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pegangin temannya, pegangin. Oke. Ya, pegangan temannya. Nah sekarang baby tidur dan tidurnya. 1, 2, 3, buka mata, segar. Oke, segar. Oke, tepuk tangan untuk baby. Oke, ini pengenalan untuk baby. Nah Diana hanya belajar fokus, karena segala sesuatunya fokus itu wajib, tapi bukan berarti fokus yang terlalu fokus satu. Tapi kalau udah di jalanan, di luar, nggak boleh sembarangan fokus. Misalkan kita di jalan fokus sama HP aja, ini bahaya. Khawatir ketemu orang-orang yang memanfaatkan situasi, bisa mudah dipengaruhi. Nah kenapa Om Niko bilang begini ke perempuan? Karena memang yang jadi sasaran kebanyakan perempuan. Nah kalau tadi mata, nah sekarang Diana begini, lihat tangannya. Nah udah begitu, lihat tangannya. Oke. Nah kamu tahu lem yang paling kuat kan, yang paling lengket banget. Nah itu di antara ujung-ujung jari kamu itu sekarang udah ada lem yang kuat banget, dan seperti kepiting dan seperti diborgol. Dan untuk kamu membuka jari-jari kamu itu semakin lengket, nggak bisa dibuka dan nggak bisa kebuka, dan seperti diborgol, seperti dicapit kepiting, mau dibuka juga nggak bisa. Jangankan orang lain, untuk diri kamu sendiri, untuk membuka jari-jari kamu sendiri pun nggak bisa, susah. Kamu paksa seperti apapun nggak akan bisa kebuka, dan memang jari-jari kamu ini udah nempel kuat banget seperti kepiting yang udah sampai ngunci banget, seperti diborgol. Tahu diborgol seperti apa, dipaksa seperti apa, untuk dibuka seperti apa, lengket banget ya, nggak bisa dibuka ya. Oke, lengket banget kan. Kalau tadi kan mata yang dia nggak bisa merem, malah baby yang bisa. Nah saat ini Diana yang tadi bisa kebuka mata, tapi sekarang jarinya nggak bisa kebuka kan. Oke, dalam hitungan 1 sampai 3 bisa kebuka. 1, 2, 3, buka. Oke, tepuk tangan untuk Diana. Nah itu contoh sebetulnya fokus. Kenapa? Untuk laki-laki juga perlu. Itu satu contoh di mana Diana dan juga baby apabila sedang fokus dengan tadi jari, fokus saja. Sebetulnya nggak ada apa-apa, nggak ada lem, nggak ada apa-apa. Sama halnya seperti mainan HP di jalan. Terus fokus saja di HP. Otak kita akan terfokus pada HP hingga kita tidak menyadari di kanan kirinya
ada orang berniat baik kah, berniat jahat kah, atau apa? Ini kita tidak akan pernah tahu. Tetapi dengan hal tadi, seperti baby ataupun Diana, ini bisa bahaya banget. Jadi untuk yang lain mungkin kan agak takut-takut, wah takut dihipnotis gini. Ini suatu petunjuk atau saran agar kalau di jalan, kalau lagi nggak ada temen, usahakan jangan fokus di HP. Karena kalau sekarang kan anak sekarang kan susah kalau nggak bisa lepas HP. Nah ini hati-hati banget untuk perempuan, karena kejahatan bisa terjadi kalau adanya kesempatan. Jadi jangan pernah kita berikan kesempatan ataupun celah kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi pada diri kita. Karena kalian adalah perempuan. Tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga. Ingat ya tadi ya, fokus kita di mana tempat ataupun tempat umum di mana-mana. Usahakan deh kalau hanya sebatas HP, kalau hanya ada WA, balas udah, kantongin lagi. Selesai. Insya Allah kalian akan terselamatkan dari sesuatu hal. Nah ini kan udah anggap ya. Siapa namanya? Gilang. Niko agak lupa nih karena nama Gilang matanya merem. Nah merem. Nah kalau tadi kan anggap biar dia tidur dulu sebentar. Tidur sebentar. Udah santai aja. Kamu bisa menjaga keseimbangan kamu, bisa jaga keseimbangan kamu. Tidur. Nanti kalau udah Niko menghitung dari angka 1 sampai 3, kamu sama saja sudah seger banget, seperti sudah bangun tidur 5 jam. Seger banget. 1, 2, 3, buka mata. Segar dan segar. Oke, Niko juga paham ada semua dalam kondisi yang capek, mungkin agak ngantuk ya. Coba tolong nanti ikuti Niko. Nah ini bukan sesi ngerjain ya, enggak. Oke, enggak ngerjain. Niko akan bantu adik-adik semua untuk bisa beristirahat lebih nyaman, nanti bangun pagi segar, dan pastinya punya motivasi adik-adik menjadi anak-anak santri dan santriwati yang luar biasa. Kalian mau nggak menjadi anak pintar, mau nggak? Kalian mau nggak menjadi anak yang paling berhasil? Oke, sekarang jangan takut nanti ini untuk yang perempuan juga jangan takut A, B, C, D, dan nggak mungkin masuk menikah mengerjain yang enggak, dan hanya duduk aja kok, enggak disuruh nanti gelelengan ini dan tidak, tapi hanya mengikuti apa kata-kata yang Niko sampaikan. Niko minta semuanya, kalau Niko bilang 1 sampai 3, adik-adik pejamkan mata semua dalam kondisi duduk aja. 1, 2, 3. Karena ini bekalnya adik-adik untuk kedepannya dengan kondisi segar dan semangat. Itulah modal pelajar anak santri, santriwati, itu modalnya di situ. Kalau adik-adik nggak punya semangat, percuma adik-adik mau belajar. Tapi saat ini adik-adik harus memfokuskan diri sendiri, punya semangat, punya motivasi positif, dan jadikanlah kebanggaan diri kita bahwa kita ini mampu, dan yakinlah. Seperti tadi yang push up, walaupun dia bilang mengatakan 50, sanggup enggak 100 kali? Sanggup. Itu adalah kunci keyakinan. Dengan yakin dia sampai 100 aja itu sudah luar biasa, walaupun dia hanya mampu 50. Tetapi modalnya dia yakin. Karena yang tidak mampu adalah fisiknya, tetapi keyakinannya dia kuat. Fisiknya boleh nggak kuat, tapi pikirannya kuat. Nah, adik-adik semua juga seperti itu. Jangankan hanya push up, tetapi dengan hal sesuatu yang lain-lain, mata pelajaran atau mau matematika, sulit segala macam, tidak ada kesulitan dalam pikiran adik-adik semua. Dan jangan pernah katakan dalam hati, dalam mulut dalam dimana-mana pokoknya, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Adik-adik sudah tidak ingat dengan kata-kata tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa, tidak ada. Karena dalam hati adik-adik semua, yakin adalah kunci utama, dan tidak akan pernah mengatakan tidak mampu ataupun tidak bisa, tetapi dalam hati mampu dan bisa. Dengan bisa, semua mata pelajaran adik-adik akan semua bisa menguasai. Apapun yang terjadi, semua bisa adik-adik kuasai semua dengan yakin, dan adik memiliki semangat. Karena apa semangatnya? 1 jam berikutnya, 1 minggu berikutnya, 1 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya, bertahun-tahun berikutnya, adik-adik akan bertambah dewasa, bertambah usia, yang tidak akan menjadi dipanggil lagi adik-adik lagi, tidak akan dipanggil anak-anak lagi, tetapi adik-adik akan terus bertambah usia. Karena itu masa depan akan terus adik-adik kejar semua. Harus dikejar. Masa depan yang pertama, pintar.
Selain pintar, sehat. Dan bagaimana nanti untuk menjadi sehat, Adik-adik akan tahu sendiri bagaimana caranya hidup sehat. Dan bagaimana lagi caranya untuk menjadi orang-orang yang pandai ibadah dan menjadi orang-orang yang beriman. Dalam hitungan 1 sampai 3, Adik-adik akan membuka mata secara perlahan dan timbul semangat, dan dalam hati katakan semangat dan semangat. Dan nanti setelah beristirahat akan tidur nyenyak sekali, dan nanti pagi bangun menjelang subuh Adik-adik akan menjadi segar dan segar sekali dan siap melaksanakan ibadah sholat subuh. Tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa hal-hal yang lain. Semangat dan semangat, walaupun tidurnya baru sebentar. Sama halnya nanti kalau mengikuti mata pelajaran, di saat belajar pun sama seperti itu. Memiliki keyakinan bisa dan bisa. 1, 2, 3, buka mata perlahan. Tadi siapa namanya ini? Baru lama? Hah? Baru apa lama yang ini? Lama? Siapa namanya? Nanda. Surya. Nah ini kalau dari senyumnya aja kelihatan anak-anak yang sukses ini. Minimal jadi bos material. Minimal jadi bos material. Nah, kelihatan dari senyumnya. Nanda. Tuh, kalau dipanggil Nanda dalam, nah itu satu contoh anak-anak yang punya adab, punya sopan santun. Kalau anak-anak yang dipanggil Nanda, iya, nah, masih ketahuan yang A, B, C, D lah. Tapi hebat Nanda kalau udah dibilang begitu, artinya ajaran-ajaran dari orang tuanya diajarkan dengan hal-hal kesopanan. Akhirnya diarahkan untuk mondok agar menjadi anak-anaknya lebih baik lagi. Oke, kamu kenapa ngantuk? Ngantuk nggak? Siapa namanya? Ali. Anak lama, anak baru? Hah? Sama. Kamu dari mana? Bekasi. Kamu? Cirebon. Oke. Ali, merem. Nah, nggak bisa dibuka. Lengket banget tuh. Lengket banget kan, nggak bisa dibuka. Nah, lengket kan? Nah, kejamatan Anda. Santai. Oke. Nah, terus pejam mata. Nah, sekarang lengket dan lengket. Lengketnya mata yang ada di Ali sekarang berpindah kepada Nanda, jadi lengket. Nanda matanya jadi lengket, nggak bisa dibuka. Karena si Ali matanya lengket, nggak bisa dibuka. Nah, saat ini terjadi dikirim lengketnya ini, tadinya di Ali pindah ke Nanda. Lengket banget Nanda, matanya nggak bisa dibuka kan? Lengket banget. Nah, santai aja. Nah, lengket banget. Nah, semakin berat, matanya semakin berat. Udah berat banget. Kalau udah berat, lemes. Yang saya sentuh saat ini energinya berpindah kepada Nanda. Terus lemes, ada pada Nanda. Terus lemes. Dan kalau udah lemes ya nggak apa-apa, tidurkan ke belakang untuk beristirahat. Tidurkan ke belakang, tidur. Nah, kalau tadi kan Om Nicolet, Nanda ini sama Ali tadi ada yang ngantuk-ngantuk. Dan nanti tidurnya nanti di saat waktunya sudah mau tidur, sudah disediakan untuk tidur biar bisa istirahat. Ternyata dari pelan tidur. Oke, tidur. Ada cuman pegang tangannya begini. Semua ke depan semua. Tembakan di dada. Oke. Mau merem boleh, enggak merem juga boleh. Kalau mau fokus lagi merem, oke. Tapi kayaknya saya walaupun nggak merem bisa fokus, nggak apa-apa. Mau merem, mau enggak, bebas. Saya akan bisa dan saya selalu bisa. Dalam hati gitu aja. Ini Excel tingkat fokusnya tinggi. Dia bisa mengendalikan energinya. Kekuatan pikirannya dia bisa mengendalikan. Nah, karena dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, kalau udah itu tarik tangannya terus secepatnya ke pahanya. Excel 1, 2, 3, oke. Ini satu contoh yang saat ini dalam kondisi fisik yang lebih baik, mungkin nggak terlalu capek, dia bisa mengendalikan pikiran. Tapi ini satu contoh di mana Excel dalam kondisi yang mungkin banyak aktivitas yang tadi sudah dijalankan,
tetapi dia masih bisa terus fokus dengan sesuatu hal yang diperintahkan. Jadi artinya, makanya pantas kalau tadi dapat ranking, karena dia pandai menyerap ilmu yang disampaikan dan dia mudah mencerna. Jadi alhamdulillah Excel dapat ranking. Jadi adik-adik juga semua harus bisa mampu. Kenapa? Kenapa harus begini? Ini kok Om Niko ada alasannya. Kenapa sih tangan harus di dada? Dan kenapa sih harus bayangkan ada kekuatan daya tarik menarik di ini gitu? Ada alasannya. Bukan berarti mainan. Dan ini bisa diterapkan bisa kapan saja. Kalaupun nggak telapak tangan, nih jari seperti ini. Dan ini sambil menekan, tapi bayangkan fokusnya kekuatannya ada di antara jari-jari kita tadi. Kalau kita bisanya begini di dada, nggak apa-apa. Nah, kalau di mata pelajaran, di kelas, aduh saya udah ngantuk banget nih, aduh gimana ya, aduh pikiran udah kemana-mana. Udah pakai jari aja gini. Sebentar tapi ditekan. Tarik napas dari hidung pelan, buang napas dari mulut. Saya ngantuk, saya hilang, dan saya akan semangat, dan saya akan bisa fokus dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hanya itu aja, simple sebetulnya, mungkin dianggap nggak masuk akal, tetapi ini mengandung sesuatu kekuatan, yaitu kekuatan dari mana? Dalam diri kita sendiri. Makanya kita harus menanamkan kekuatan dari diri kita sendiri, karena nggak ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah, dan kekuatan yang lainnya adalah kemampuan diri kita. Yakin, karena yakin kita akan mampu dan mampu. Mungkin bisa di bawah meja ke di mana ke, hanya begini doang. Dan kalau menghadapi sesuatu hal yang sifatnya kita akan bertemu dengan sesuatu orang ataupun apa yang sifatnya mungkin akan mengancam kita dan kita merasa resah dan kita takut, jari kita begini, tekan saja, bisa mengendalikan. Saya bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Tapi kenapa harus pakai ini? Nggak harus pakai otak kita. Otak kita juga bekerja, tetapi ada kekuatan lagi, ibarat kata booster. Booster ini seperti, soalnya apa ya namanya, HP kalau udah baterai mau habis jadi power bank, tambah energi lagi dan menambah keyakinan kita. Hanya begini ya, atau begini. Saya mau biar gampang tidur. Saya nanti mau bangun segar pagi. Jadi bangun pagi segar, sehat. Itu aja. Yang utamanya itu. Dan nanti di mata pelajaran gue sama seperti itu. Karena sekarang kebutuhan adik-adik semua adalah bagaimana belajar menjadi adik-adik yang bisa belajar lebih baik. Yakin? Oke? Oke? Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Ini dapat informasi tadi ada yang makannya kebanyakan. Safa mana? Tadi makan kebanyakan ya? Oh enggak, yang jelas dong. Enggak atau tidak? Kalau di film-film tidak. Oh no. Yakin? 3 piring? Oh godek. Saksinya banyak. Ada nggak? Tuh kan? Tuh. Belum, kita dimakan dikasih ke Meladian. Oke, sekarang tes kejujuran. Dia udah bungkus nggak boleh. Tes kejujuran sekarang mah. Nah, kalau tadi kan Om Niko bilang tekan gini kan, satu jari kan, satu jari aja, hanya fokus saja kekuatan pikiran kamu di situ. Dan kamu sekarang jarinya kamu seperti ada magnet yang sangat kuat sekali, kuat banget sampai untuk membuka jari kamu itu nggak bisa lengket karena kekuatan, adanya kekuatan dalam pikiran kamu. Kekuatan itu ada dalam pikiran kamu bahwa sekarang jari kamu ini sekarang lengket, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, lengket banget jari kamu, keras banget kan jarinya, nggak bisa dibuka kan, sama sekali nggak bisa dibuka. Coba dibantu dengan tangan kamu satunya, bisa nggak dibuka? Saking lengketnya bagaimana caranya untuk membuka lengketnya itu gimana? Bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka kan, sama sekali nggak bisa dibuka, betul. Nah, ini keyakinan kamu tunjukkan bahwa kamu memang nggak bisa membuka jari kamu kan. Sama halnya tadi kamu ingin membentuk suatu kejujuran bahwa kamu satu makan sampai 3 piring, kamu nggak merasa kan? Nggak merasa. Tapi kamu yakin dengan diri kamu bahwa makan nasi hanya secukupnya kan? Yakin kan? Dalam hitungan 1 sampai 3 jari kamu akan terbuka. 1, 2, 3. Nah, normal kan? Bisa dibuka. Nah, ini satu contoh. Ini simple. Kenapa tadi Om Niko perintahkannya begini? Kenapa begini? Karena keyakinan kita, kalau lagi kita nggak bisa curhat sama temen, kita udah nggak bisa seperti apa Pak. Nah,
ini akan menjadi sebuah titik akhir di mana kita bisa mengendalikan. Sama tadi, kenapa Om Niko kok ngelesnya makan 3 piring? Ya memang Om Niko hanya iseng, dan Om Niko tahu bahwa badan sekecil ini nggak mungkin makan 3 piring kecuali Om Niko ya. Om Niko badan segini kan, tapi kenapa dia nggak ngaku, tapi dia terus bersikeras dengan rasa yakin tadi. Dia konsepnya dengan jari tadi. Sama halnya keyakinan kamu bisa dikelola. Oh, matematikanya saya bisa, bentaran doang saya bisa. Pelajaran ini bisa. Saya pasti mampu, bisa segala macam hal. Ini hanya membantu, tetapi insya Allah akan membantu seperti hal tadi. Sesuatu yang terdesak di saat dituduh makan 3 piring tapi nggak ngaku, merasa memang enggak. Tetapi Om Niko coba mengelola dalam pikiran dia kepada jarinya tadi. Berarti Safa sebenarnya anak yang baik. Anak baik apa anak nggak baik nih? Serius? Baik banget. Tuh. Oh, baik banget. Tuh. Cowok-cowok lihat tuh, anak baik. Ingat ya. Oh, anak. Nah, kemarin waktu yang di kalau dengan sakit ini bukan? Iya. Astagfirullahaladzim, kamu sakit, kenapa sakit? Pingsan segala. Nah, lihat tangan Om Niko. Lihat aja. Nah, kalau sekarang kamu kayak pikiran tadi kalau udah capek, putus asa, segala macam, nggak mau pingsan itu nggak boleh. Kenapa? Kekuatan pikiran kamu tadi lemah, jadilah lemah dalam pikiran kamu sendiri. Kamu tahu delusi? Halusinasi tahu? Nah, ini yang Om Niko bicara untuk ada di semua ya. Delusi itu sesuatu yang terbentuk dari pikiran kita sendiri. Delusi. Sama halnya tadi dia mainkan jari, itu terjadi sebuah delusi. Tetapi itu yang terjadi akibat kekuatan pikiran dia sendiri. Jadi lihat tangan Om Niko saat ini. Jadi kalau kamu nanti kalau ada aktivitas, saya mau lemas aja, mau pingsan aja, terjadi pingsan seketika. Padahal fisiknya masih kuat. Tetapi yang bikin dia nggak kuat karena dari pikiran dia sendiri. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, Safa kalau ada pelajaran ke aktivitas apa ke saya mampu, bisa dan saya fisik saya kuat banget ya, kuat banget. Sampai kapanpun kuat, bisa menghadapi. Sebenarnya anak cerdas. Nah, sama tadi kan jari tadi. Nah, matanya merem saat ini Safa nggak apa-apa. Banyak saksinya kok. Merem aja. Nah sekarang ini bermain delusi, sesuatu memainkan imajinasi di mana Safa hanya seketika matanya jadi lengket, nggak bisa dibuka, lengket kan. Nah sekarang saya mau pingsan aja, jadi pingsan nantinya. Nah sekarang kamu bayangkan dalam pikiran kamu, saya mau pingsan 1, 2, 3 pingsan. Ini kan pingsan. Saya akan menjadi bangun dan tidak akan mudah pingsanan, dan saya tidak akan mudah lemes. Saya akan selalu segar dan bisa mendalam pikiran saya, dan saya akan selalu bisa mengendalikan dan tidak ada lagi dalam pikiran capek, inilah pingsan aja lah segala macam, tidak ada lagi dalam pikiran Safa. Mulai saat ini dan seterusnya Safa menjadi anak yang sangat penuh semangat dan penuh semangat ingin berprestasi. Dalam hitungan 1 sampai 3 buka mata perlahan. 1, 2, 3. Safa kuat dan tidak akan mudah pingsan-pingsanan lagi dan akan menjadi anak yang pandai. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Jadi kamu sudah bisa menunjukkan bahwa dituduh makan nasi 3 porsi, nah kamu berani. Sama halnya seperti kamu berani mengendalikan diri kamu sendiri. Oke? Tidak akan mudah A, B, C, D. Saya bisa dan bisa. Oke? Nah, oke. Alhamdulillah. Oke, paling gitu aja untuk adik semua ya. Insya Allah semuanya yang Om Niko sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi walaupun tadi simple seperti itu, ambil sisi manfaatnya. Mungkin ada beberapa ada yang mungkin agak kurang memahami, tetapi itu tujuannya ada satu hal, titik fokus. Oke, paling gitu aja. Terima kasih dan insya Allah kan kita akan selalu berjumpa terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya.